Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu dhalaban ilmin izalatan jalil an namsi wan syairi juhali wa ihya'an dini wa ibaqa'al islami bin ilmi wa darul akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukra ala nikmatin akli wa nikmatin syatil badani fadlillahi ta'ala ila hadratana bil mustafa syaitina Muhammadin sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wa sajjihi wa dzurriyyatihi wa ali bidika mana khususan khasatan ila mu'alibata kitab mafati fikih sama Abdul Jabbar wa jami'an amiti wa musyikina wa mu'alifi kutub allati ta'lamna wa lamna sanatana lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minina amin. Mari kita mulai pelajaran kita hari ini, yaitu kitab Mabhati Fikih Juz Rabi', yang mana untuk hari ini masih meneruskan untuk pembahasan tentang zakat ya. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Zakatud daini ay hadhi zakatud daini tegese utahe iku nerangake zakate piutang. Zakatud daini ay hadhi zakatud daini tegese utahe iku nerangake zakate piutang. Man utai sapane wong iku kana lamun ono iku lahu kedwiman apa denun piutang inda akhara ing dalem sandingi wong liya ya balugu kang wis temeka apa denun wis temeka nisaban ing sak nisab wa halalan wis manjing alaihi ing atase den apa ala haule setahun ya wajib alaihi ing atase man apa zakate dain idza kana indem nalikane ono apa denu piutang iku sabitan kang tetep minal mungkin nyatane saking minal mungkin khusuli nyatane saking wong kang kongen hasile apa alaihi ing atase wakanalan ono apa dain iku darohima pira-pira dirham min urudi tijarati utawa sangking pira-pira bondo dagangan. Ama idza kana anapun endem nalikane ono apa den iku maksiatan
raja kaya iku maksiatan raja kaya omad oman utawa panganan ya fala zakata mongko ora ana zakat iku maujud fala zakata mongko ora ana zakat iku maujud fihi ing dalem den jadi sekarang menerangkan tentang zakat piutang. Di situ dikatakan barang siapa memiliki piutang pada orang lain yang sudah mencapai 1 nisab serta sudah mencapai 1 tahun, maka wajib baginya yaitu menunaikan zakat piutang tersebut, dengan catatan bila piutang tersebut itu bersifat tetap dari orang yang mungkin dapat melunasinya, dan piutang tersebut yaitu berupa beberapa dirham atau barang dagangan. Nah, ketika piutang tersebut itu berupa binatang ternak atau makanan, maka tidak ada wajib mengeluarkan zakat sama sekali di dalamnya. Maksudnya begini, jika mungkin aku itu mempunyai uang, nah uangku itu dipinjam oleh orang lain. Nah, uang yang aku pinjamkan oleh orang lain ini sudah mencapai 1 nisab, dan uang yang dipinjam itu sudah mencapai 1 tahun. Maka ketika sudah mencapai 1 tahun waktu membayar zakat itu kok mungkin bagiku untuk mengambil lagi uang tersebut, maksudnya orang yang aku pinjam itu pada waktu wajib membayar zakat itu mampu untuk membayar kepadaku, maka wajib bagiku untuk mengeluarkan zakat uang yang saya pinjamkan tadi. Nah, jadi intinya ketika seseorang itu menghutangi orang lain dan uang yang dihutangkan itu sudah mencapai 1 nisab dan juga sudah mencapai 1 tahun piutang tadi, dan sesuatu yang dihutangkan itu berupa dirham, maksudnya mata uang, ataupun berupa harta dagangan, dan ketika waktu membayar hutang mungkin bagi orang yang hutangnya tadi untuk menagihnya, maka wajib bagi dianya untuk mengeluarkan zakat piutang tersebut. Nah, adapun ketika piutang tersebut itu berupa binatang ternak atau berupa makanan pokok, maka tidak wajib bagi orang yang menghutangi tadi untuk mengeluarkan zakatnya piutang tersebut. Maksudnya seperti itu. Nah, zakatul fitri sekarang. Zakatul fitri ai hadhi zakatul fitri tegese utawi kiku nerangake zakat fitrah. Zakatul fitri ai hadhi zakatul fitri tegese utawi kiku nerangake zakat fitrah. Tajibu wajib apa zakat? Tajibu wajib apa zakat ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam. Ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam mukallafin kang mukallaf. Mukallafin kang mukallaf an nafsi saking awak dhewe ne. Kullu muslimin mukallafin wang kulli muslimin saking saben-saben wong Islam talzamuhu kang wajib ing kullu muslimin mukallafin apa nafaqatuhu ngingoni utawa aweh ingon
ing kullu muslimin talzamu nafaqatuhu in fadola lamun turah apa mal angkutihe saking panganan pikuwatane kullu muslimin mukallafin wakuti iyalihi lan panganan pikuwatane keluargane kullu muslimin mukallafin lalata idul fitri ing dalem wengine riyaya fitrah lalata idul fitri ing dalem wengine riyaya fitrah wayamahu lan dinane id lan dinane id. Nah, sekarang membahas tentang zakat fitrah. Di situ dikatakan bahwasanya zakat fitrah itu hukumnya wajib atas setiap orang Islam yang mukallaf. Wajib bagi siapa? Maksudnya bagi dirinya sendiri. Jadi orang yang muslim dan dia itu sudah mukallaf, wajib bagi dirinya untuk mengeluarkan zakat untuk dirinya sendiri, dan untuk setiap orang Islam yang wajib ia beri nafkah dengan catatan yaitu bila terdapat sisa dari makanan pokok untuknya dan keluarganya pada malam hari raya Idul Fitri serta siangnya. Jadi semisal pada waktu malam tanggal 1 Syawal, itu waktu disunahkannya takbiran pada waktu malam takbiran, itu malam hari raya Idul Fitri. Kok di situ keluarga kita itu ada sisa makanan pokok yang diperuntukkan pada malam hari raya Idul Fitri dan juga siangnya, maka bagi kita wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk diri kita sendiri dan orang-orang yang wajib kita nafkahi. Orang yang wajib kita nafkahi. Umpama keluarga kita itu satu rumah berjumlah 5 orang. Nah, 5 orang ini untuk kebutuhan pokoknya sehari semalam itu semisal membutuhkan biaya 50.000, dan yang ada pada kita itu berjumlah 100.000. Berarti ini jumlah uang kita melebihi kebutuhan pokok kita sehari semalam. Maka kalau seperti itu wajib bagi kita untuk mengeluarkan zakat fitrah. Tapi andaikan umpama kebutuhan pokok satu keluarga yang berjumlah 5 orang itu membutuhkan uang 50.000 sehari semalam, namun di waktu malam hari raya itu hanya ada uang 50.000 atau mungkin 40.000. Berarti ini tidak ada lebihan uang untuk kebutuhan pokok, bahkan bisa kurang toh. Yang kebutuhan pokoknya sehari semalam 50.000 tapi hanya ada uang 40.000, itu kan berarti kurang. Maka yang seperti itu tidak wajib bagi keluarga tersebut untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kenapa? Karena tidak ada sisa harta bendanya untuk kebutuhan pokok sehari semalam tadi. Jadi intinya wajib zakat fitrah itu ketika ada sisa kebutuhan
pokok sehari semalam di hari malam hari raya itu, maka wajib baginya untuk mengenakan zakat fitrah. Man ayhadha man tegese utahe iki kumetelake wong tusrofu kang den engokake lahum maring man apa zakatu zakat, apa zakatu zakat. Jadi sekarang menggunakan orang-orang yang berhak untuk diberi zakat, baik itu zakat fitrah ataupun zakat harta. Tusrofu den engokake utawa den tasarrufake apa zakat lil asnafi maring pira-pira golongan afamaniyati kang 8 al-madhkurati kang den tutur, al-madhkurati kang den tutur fil ayati ing dalam ayat rupane ayate mau innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Innamas shadaqatu an mustine utahe propro sedekah, innamas shadaqatu an mustine utahe propro sedekah iku lil fuqara'i, iku lil fuqara kedhi propro kang fakir, iku lil fuqara kedhi propro kang fakir wal masakin lan propro wong miskin, wal masakin lan propro wong miskin wal amilin lan propro wong amil, wal amilan propro amil alaiha ing atase sedekah, alaiha ing atase sedekah wal mu'allafatilan wong kang den lulutake, wal mu'allafatilan wong kang den lulutake apa sing dilulutne apa kulubum pira-pira atine apa kulubum pira-pira atine wa firqabi lan ing dalem pira-pira kawula mukatab, wa firqabi lan ing dalem pira-pira kawula mukatab wal ghoriminalan propong kang duwe ni utang, wal gharimilan propong kang duwe ni utang wa fi sabilillah lan ing dalem wong kang negakake agamane Gusti Allah, wa fi sabilillah lan ing dalem wong kang negakake agamane Gusti Allah utawa wong kang luhurake agamane Allah ngoten kenging wa bani sabililan wong kang lunga utawa anak dalanan, wa bani sabililan wong kang lunga utawa anak dalanan faridotan hale kang fardu, faridotan hale kang fardu minallahi sanging Allah, minallahi sanging Allah wallahu ta'ala Gusti Allah iku alimun dat kang mudanani, iku alimun dat kang mudanani hakimun terdat kang wicaksana, hakimun terdat kang wicaksana. Nah, sekarang membahas tentang orang-orang yang berhak untuk diberi zakat. Di situ dikatakan bahwasanya tusrofu lil asnafi thamania al-madhkura fil ayah. Jadi zakat baik zakat harta ataupun zakat fitrah itu nanti pentasarufannya yaitu ditasarufkan kepada 8 golongan, 8 golongan yang telah disebutkan di dalam ayat Al-Quran, yang mana di dalam ayat Al-Quran itu dikatakan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa bani sabil faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Artinya sesungguhnya beberapa sedekah atau maksudnya di sini adalah zakat itu hanyalah milik orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, para mu'alaf
yang dibujuk hatinya dalam memerdekakan para budak dan orang-orang yang berutang dalam sabilillah dan Ibnu Sabil yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi intinya harta zakat itu pentasarufannya pertama yaitu kepada orang-orang fakir. Orang-orang fakir itu berhak untuk menerima harta zakat. Dan kedua yaitu orang-orang miskin, ini juga berhak untuk menerima harta zakat. Dan juga yaitu amil, yaitu orang yang bertugas mengambil harta zakat dari orang yang berhak mengeluarkan zakat dan bertugas membagikan harta zakat kepada orang yang berhak untuk menerima harta zakat. Dan dia itu nyata-nyata memang oleh pemerintah atau oleh imam itu diangkat sebagai amil zakat. Dan selanjutnya yang nomor 4, orang yang berhak untuk menerima zakat yaitu mu'alaf, orang yang diluluhkan hatinya, yaitu orang yang baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam itu berhak untuk menerima zakat. Walaupun mungkin dia itu orang kaya, tetap dia berhak untuk menerima zakat. Atau dia itu termasuk orang yang berpengaruh, dia juga tetap wajib untuk menerima harta zakat. Tujuannya apa? Caranya yaitu supaya pengikut-pengikutnya ini akan ikut-ikutan masuk ke agama Islam. Dan selanjutnya orang yang berhak untuk menerima harta zakat yaitu budak. Budak di sini ada budak mukatab, budak yang melakukan akad cicilan kepada saidnya, yaitu untuk memerdekakan dirinya. Jadi dia melakukan akad cicilan kepada saidnya untuk memerdekakan dirinya. Maka budak yang seperti ini berhak untuk menerima harta zakat. Dan yang selanjutnya yaitu orang yang mempunyai hutang, yang sudah jatuh tempo namun dia tidak ada yang untuk melunasi hutangnya. Maksudnya hutang di sini adalah hutang ditandai untuk mendamaikan orang yang lagi berseteru, atau hutang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya keluarga. Nah, selanjutnya orang yang berhak untuk menerima harta zakat yaitu orang yang menegakkan agamanya Allah, yaitu fisabilillah. Nah, fisabilillah ini khusus yaitu maksudnya orang-orang yang ikut perang secara fisik melawan orang kafir, bukan termasuk orang-orang yang menjadi guru ngaji, itu bukan. Jadi fisabilillah di sini maknanya khusus orang-orang yang perang menegakkan agama Allah melawan orang-orang kafir, perang secara fisik. Dia ikut di medan perang. Dan selanjutnya atau yang terakhir yaitu yang berhak menerima harta zakat Ibnu Sabil, yaitu orang yang dalam bepergian jauh yang jarak tempuhnya itu mencapai 2 marhalah atau 84 km. Kok dia itu kehabisan bekal, kok terus dia itu singgah di tempat yang mana di situ dibagikan harta zakat, maka dia berhak untuk menerima harta zakat. Seberapa berhaknya dia menerima harta zakat itu sekira cukup untuk bekal di perjalanan pulang pergi, dan juga mungkin kebutuhan makannya di perjalanan, ataupun mungkin kalau butuh naik kendaraan harus nyewa, ya juga termasuk itu harus diberikan.
Nah, itu semua adalah fardatan minallah, suatu kebutuhan dari Allah. Wallahu alimun hakim. Allah maha mengetahui dan lagi maha bijaksana. Yang mana ayat Al-Quran yang menerangkan tentang orang-orang yang berhak untuk menerima harta zakat tersebut yang berupa innama shadaqatul lil fuqara ila akhir tadi, itu tertera di dalam surat At-Taubah, yaitu ayat 60. Nah, diriwayatkan oleh Ziyad bin Haris As-Sudai bahwa ia itu mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk dibaiat. Nah, kemudian datanglah seorang laki-laki yang berkata, berilah aku sedekah, maksudnya berilah aku zakat. Kemudian Nabi Muhammad SAW beliau itu menjawab, sesungguhnya Allah tidak rela terhadap hukum yang dibuat oleh seorang nabi atau lainnya, yaitu untuk membagi sedekah sampai ia memberikan hukumnya sendiri. Nah, kemudian Allah membagi sedekah untuk 8 golongan. Apabila kau termasuk bagian tersebut, maka aku akan memberikannya kepadamu. Setelah selesai membahas tentang masalah zakat, selanjutnya kita waktunya untuk membahas tentang puasa atau shaum ya. As-shaumu utaiku bab nenake poso. As-shaumu utaiku bab nenake poso. Wujubu shaumi ai hadza wujubu shaumi tegese utaiku nenake wajib poso. Yajibu wajib apa shaumu poso ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam. Ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam. Mukallafin kang wis mukallaf. Mukallafin kang wis mukallaf muteken kang kuat. Lahu maring shaum. Idza sabatat indam nalikane tetep. Idza sabatat indam nalikane tetep apa ru'yatul hilali. Ningali bulan. Apa ru'yatul hilali ningali bulan. Au ukmila utawa sempurnaake. Apa sakbanu. Ulan Sa'ban. Apa Sa'ban ulan Sa'ban disempurnane salatina kelawan 30. Salatina kelawan 30 apane yauman dinane liqalihi krana dawe Allah. Liqali krana dawe Allah taala halimul sapa Allah rupane dawuh ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Kepada ya ayyuhalladzina ila akhirih. Ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh. Ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh amanu kang padha iman. Sapa alladzina. Amanu kang padha iman sapa alladzina. Kutiba den wajibake alaikum ing atase sira kabeh apa sing diwajibne apa asyamu poso wa qalilan dawe Allah taala alimu subha Allah rupane dawuh paman sayyidan minkum sara falyasum. Paman mongko utahe sapane wong. Paman mongko utahe sapane wong iku saida hadir sapa man mingkum ale tetep sang sira kabeh hadir asyara ing wulan Ramadan. Ya falyasumhu mongko becik poso sapa man ing sahar.
Jadi sekarang babnya menerangkan tentang puasa. Pertama yaitu tentang kewajiban puasa. Jadi dikatakan di sini bahwasanya yajibu as-shaumu ala kulli muslimin mukallafin mutiqin lahu idza thabatat ru'yatul hilali au ukmila sya'banu salatina yauman. Jadi puasa itu hukumnya wajib. Puasa Ramadan itu hukumnya wajib bagi siapa? Bagi setiap orang Islam. Bagi setiap orang Islam yang mukallaf. Nah, masih ingat mukallaf itu siapa? Yaitu orang yang memenuhi syarat-syarat mukallaf. Sebagai berikut: satu yaitu sudah balik. Kedua yaitu akalnya sehat. Ketiga apa? Berfungsi panca inderanya minimal mata dan telinga. Keempat sudah sampai padanya dakwah Islam. Maka kewajibannya pertama jika sudah memenuhi syarat tersebut yaitu dia harus masuk Islam. Jadi ketika ada orang Muslim yang sudah mukallaf dan dia itu kuat untuk melakukan puasa, maka wajib baginya untuk melakukan puasa bulan Ramadan. Kapan? Yaitu idza thabatat ru'yatul hilal au ukmila sya'banu salatina yauman. Yaitu ketika telah tetap atau subut hilal bulan suci Ramadan. Atau yaitu bulan Sa'ban disempurnakan 30 hari. Jadi ketika sudah kelihatan tanggal bulan suci Ramadan, maka wajib bagi orang muslim yang sudah mukallaf dan mampu untuk melakukan puasa, dia wajib untuk melakukan puasa. Atau kalau memang mungkin hilalnya itu tidak kelihatan, ketika ru'yah itu belum kelihatan, maka caranya yaitu menyempurnakan bilangan bulan Sa'ban, disempurnakan menjadi 30 hari. Ketika bulan Sa'ban itu sudah mencapai 30 hari secara sempurna, maka wajib bagi orang muslim, bagi setiap orang muslim yang mukallaf dan mampu untuk berpuasa, wajib untuk melakukan puasa bulan suci Ramadan. Nah, keterangan yang seperti itu maksudnya wajib melakukan puasa bulan suci Ramadan ketika sudah terlihat tanggal atau dengan cara menyempurnakan bilangan bulan Sa'ban menjadi 30 hari. Wajib bagi orang muslim yang mukallaf dan mutik lahu itu berlandaskan dengan firman-Nya Allah yang tertera di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu semua yaitu berpuasa. Jadi Allah memberitahukan kepada orang-orang yang beriman untuk melakukan puasa bulan suci Ramadan. Nah, ini hukumnya adalah wajib. Nah, dan selain itu juga berlandaskan dengan firman-Nya Allah yang berupa faman syahida minkum syahra falyasum, yang mana itu tertera di dalam surah Al-Baqarah juga, tapi ayat 185, yang artinya maka barang siapa hadir, maksudnya di negeri tempat tinggalnya dari kamu semua di bulan itu, maka hendaklah ia itu berpuasa pada bulan itu. Nah, sekarang furudu somi utai pro-pro bedini poso. Furudu somi utai pro-pro bedini poso iku al-awalu utai kang awal. Iku al-awalu utai kang awal iku aniatu niat. Jadi sekarang membahas tentang perdu-perdunya puasa. Perdu-perdunya puasa yang nomor 1 yaitu niat. Nah,
untuk kita yang bermadhabkan Imam Syafi'i, masalah niat puasa Ramadan ini diwajibkan dilakukan di malam hari. Nah, waktunya yaitu semenjak terbenamnya matahari, maksudnya waktu sholat maghrib sampai terbitnya fajar sodik, yaitu maksudnya waktu subuh. Jadi niat itu kalau menurut madhab Syafi'i harus dilakukan di waktu malam hari, ya. Jadi umpama kita setelah maghrib itu kok niat berpuasa itu sudah dianggap sah, atau mungkin niatnya ketika setelah selesai melakukan sholat tarawih bersama-sama di masjid atau di musla, itu juga sudah bisa untuk kita niat puasa, atau mungkin puasanya dilakukan bersama dengan sahur, mungkin jam 2, jam 3 itu juga boleh. Jadi intinya niat itu kalau menurut madhab Syafi'i harus dilakukan di malam hari. Maka jika ada orang yang niat puasa bulan suci Ramadan kok niat itu di siang hari atau di pagi hari setelah matahari terbit atau setelah masuknya waktu sholat subuh, maka tidak sah niatnya. Dan jika niatnya itu tidak sah, maka pengaruhnya puasanya pun juga tidak sah. Nah, sekarang bentuknya puasa yang nomor 2, atsani utawi kang kaping pindho. Atsani utawi kang kaping pindho iku al-imsaku ngekar. Iku al-imsaku ngekar anil muftirati sange boro-boro perkara kang batalake puasa. Anil muftirati sange boro-boro perkara kang batalake puasa. Jami'an nari ing dalem sekabehe raino. Ing dalem sekabehane raino. Nah, bentuknya puasa yang nomor 2 yaitu harus menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Kapan? Yaitu di waktu siang hari. Nah, di seluruh waktu siang hari itu kita diwajibkan untuk menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kapan? Yaitu mulai terbitnya fajar sodik, maksudnya waktu subuh, sampai terbenamnya matahari, maksudnya waktu maghrib. Nah, sekarang al-muftiratu ay hadhil muftiratu tegese takiku perkara kang batalake poso. Al-muftiratu ay hadhil muftiratu tegese takiku pira-pira perkara kang batalake poso. Al-awalu utawi kang awal. Al-awalu utawi kang awal iku ataqayyu mutah-mutah. Iku ataqayyu mutah-mutah amdan kelawan nejo. Amdan kelawan nejo. Sekarang membahas tentang perkara yang membatalkan puasa. Perkara-perkara yang membatalkan puasa yang nomor 1 yaitu muntah secara sengaja. Mungkin dengan cara memasukkan jari jemarinya ke rongga mulut sampai ke dalam, akhirnya dengan sebab itu dia langsung muntah, maka yang seperti itu membatalkan puasa. Nah, tapi kalau muntahnya itu tidak disengaja, mungkin karena sakit, akhirnya dia itu muntah-muntah, yang seperti itu tidak membatalkan puasa. Tapi harus hati-hati, ketika habis muntah itu harus cepat-cepat berkumur. Harus cepat-cepat berkumur untuk mengeluarkan sisa-sisa muntahan yang ada di mulut tadi. Kenapa? Karena kalau sampai tidak berkumur kok menelan ludah yang ada di mulut, itu nanti bisa membatalkan puasa. Kenapa? Karena ludahnya sudah tidak murni, bercampur dengan muntahan, maka yang seperti itu membatalkan puasa. Nah, atsani utawi kang kaping pindho. Atsani utawi kang kaping pindho iku wuslu ainin tumekane kahanan. Iku wuslu ainin tumekane kahanan ilal jobi maring waduk utawa weteng. Ilal jobi maring waduk utawa weteng
min ahadil manafidhi saking salah sijine pira-pira dalan nerus waridati lan murtad wal haidulan haid wanifasulan nifas wal jima ulan jima wal istimna ulan amri metumani Nah, selanjutnya yang kedua, perkara yang membatalkan puasa yaitu masuknya sesuatu benda ke rongga dalam dari salah satu beberapa lubang. Jadi ketika ada sesuatu yang masuk ke salah satu lubang yang ada jalan lurusnya sampai ke perut, itu membatalkan puasa. Nah, lubang yang dimaksud di sini apa? Yaitu mulut, terus hidung, telinga, jalan depan, jalan belakang. Jadi ketika ada sesuatu yang masuk ke salah satu lubang itu membatalkan puasa. Nah, batasan mulut yang menjadikan perkara yang masuk itu membatalkan puasa yaitu batasannya jika tertelan. Maksudnya jika ditelan, jika sesuatu itu ditelan maka membatalkan puasa. Kalau tidak ditelan, mungkin hanya di rongga mulut tapi tidak ditelan, semisal air hanya kamu pakai berkumur saja, setelah itu kamu buang, tidak kamu telan, maka yang seperti itu tidak membatalkan puasa. Nah, adapun hidung, ukuran yang membatalkannya jika sesuatu itu masuk ke hidung bagian dalam, yaitu yang sekira umpama kita kemasukan air akan terasa panas, maka yang seperti itu membatalkan puasa. Nah, kalau telinga, batasan sesuatu yang masuk ke lubang telinga membatalkan puasa yaitu jika sesuatu itu masuk di area yang sudah tidak dapat dijangkau oleh jari kelingking kita. Maka jika masuk melebihi, jika masuk ke ruang atau lubang yang tidak bisa dijangkau oleh jari kelingking kita, maka sesuatu itu membatalkan puasa. Nah, jadi batasan-batasnya seperti itu. Nah, terusnya yang perkara yang membatalkan puasa apa, yaitu riddah atau murtad, keluar dari Islam. Jadi semisal ada orang yang berpuasa bulan suci Ramadan, kok dia itu tiba-tiba di siang hari itu murtad, keluar dari Islam, maka batal puasanya. Nah, murtad ini ada 3 cara. Pertama yaitu dengan ucapan, kedua dengan hati, ketiga yaitu dengan perbuatan. Dengan ucapan semisal apa, yaitu ada orang yang di bulan suci Ramadan dia berpuasa, dia mencaci maki Allah, mencaci maki Rasulullah, atau dia berkata, andaikan aku diperintah oleh Allah untuk melakukan apapun, aku tidak akan mengikutinya, maka yang seperti itu menjadikan dia murtad dengan ucapan. Atau yang kedua tadi yaitu dengan hatinya. Semisal ada orang yang meyakini bahwasanya Allah itu 3, maka yang seperti itu menjadikan dia murtad dengan sebab keyakinan yang ada di dalam hatinya. Nah, yang ketiga perkara yang menjadikan murtad yaitu perbuatan. Semisal ada orang yang sedang berpuasa bulan suci Ramadan, dia kok siang hari menyembah berhala, atau mungkin ikut sembahyangnya orang di luar Islam, maka yang seperti itu menjadikan dia murtad dengan sebab perbuatan.
Nah, yang seperti itu bisa membatalkan puasanya dia. Dan selanjutnya perkara yang membatalkan puasa yaitu haid. Jika ada seorang perempuan puasa bulan suci Ramadan tiba-tiba di pagi hari dia haid, maka batal puasanya. Dan selanjutnya yaitu nifas. Nifas itu membatalkan puasa. Di umpama ada seorang perempuan pada bulan suci Ramadan dia dalam keadaan puasa, kok ternyata di tengah malam dia mengeluarkan darah nifas, maka dia tidak boleh meneruskan puasanya. Atau mungkin nifasnya itu terjadi di waktu asar, maka otomatis batal puasa yang ia lakukan tadi. Nah, yang selanjutnya yaitu jima. Jima itu membatalkan puasa, baik itu jimanya itu makan sperma atau tanpa makan sperma. Jima di siang hari itu membatalkan puasa. Kalau jima di malam hari tidak apa-apa, tidak membatalkan puasa. Selanjutnya yang membatalkan puasa yaitu istimna, yaitu berusaha mengeluarkan air mani. Berusaha mengeluarkan air mani mungkin dengan tangannya sendiri atau dengan melihat tontonan-tontonan yang tidak layak untuk ditonton, tontonan yang serono, akhirnya dengan sebab itu keluar mani, maka yang seperti itu bisa membatalkan puasanya. Tapi kalau keluarnya mani itu karena mimpi, maka yang seperti itu tidak membatalkan mani. Kenapa? Karena tidak disengaja. Seperti itu. Nah, selanjutnya menerangkan hari-hari yang haram untuk melakukan puasa. Al ayamu ayadil ayamu tegese utahe iku nerangake pira-pira dina. Alati rupane ayam yahrumu kang haram. Yahrumu kang haram piye endem ayam apa asamu poso. Apa asamu poso. Sekarang menerangkan tentang hari-hari yang diharamkan untuk melakukan puasa. Yahrumu haram apa asamu poso. Apa asamu poso fi yaumil ideni endem dina riyaya loro. Fi yaumil ideni endem dina riyaya loro. Wayami tasriki lan dina tasrek. Wayami tasriki lan dina tasrek. Wasau miyomin lan poso sedina. Wasau miyomin lan poso sedina. Awyamaini utawa rong dina. Qabla Ramadana endem sadurunge wulan Ramadan. Wakadha lan iku kaya mengkon-mengkon haram saumu nisfi utawi poso separo. Saumu nisfi utawi poso separo asani kang kaping pindho min Sa'bana sanging wulan Ramadan. Min Sa'bana sanging wulan Ramadan. Illa ayyuwafiqa. Illa ayyuwafiqa angin yento ngepasi apa saumun nisfi adatan ing puasa kebiasaan. Adatan ing poso kebiasaan. Lahu kedhi wong. Lahu kedhi wong. Au yang silahu utawa nepung sapa man ing saumun nisfithani bima kelan poso. Bima kelan poso qablahu ing dalem sadurunge dina kang tetep ing dalem sadurunge saumun nisfithani. Qablahu ing dalem bima kelan poso ya, bima kelan poso qablahu kang tetep ing dalem sadurunge saumun nisfithani.
Nah, sekarang menerangkan tentang hari-hari yang haram untuk melakukan puasa di dalamnya. Di situ dikatakan bahwasanya yarumu as-shaumu fi yaumil idni wa yaumit tasiki wa shaumi yaumin aw yaumani qabla ramadhana. Wa kadza shaumun nisfi tsani min sa'bana illa ayyafiqa adatan lahu aw yasilahu bima qablahu. Jadi haram atau haram ya. Haram berpuasa pada 2 hari raya. Maksudnya hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Dari di waktu hari raya tanggal 1 bulan Syawal itu kita diharamkan untuk melakukan puasa baik wajib ataupun sunnah. Wajib maksudnya apa? Mungkin karena pada bulan Ramadan ada puasa yang bolong, maka di tanggal 1 bulan Syawal kamu hendak mengkodok puasa Ramadan, maka yang seperti itu tidak diperbolehkan, haram hukumnya. Atau ingin melakukan puasa sunnah, maka haram hukumnya. Nah, jadi di tanggal 1 bulan Syawal itu kita haram untuk melakukan puasa baik wajib ataupun sunnah. Dan juga di tanggal 10 bulan Dzulhijjah, bulan besar, itu haram bagi kita untuk melakukan puasa wajib ataupun puasa sunnah. Dan juga diharamkan untuk melakukan puasa pada hari-hari tasrek. Pada hari-hari tasrek itu tanggal 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah. Dan haram lagi yaitu puasa 1 atau 2 hari sebelum Ramadan. Begitu pula yaitu haram hukumnya puasa separuh kedua dari bulan Sya'ban. Nah, kecuali puasa tersebut yaitu bertepatan dengan kebiasaan orang yang berpuasa, atau yaitu menyambung dengan hari sebelumnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan untuk kajian hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.